Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Haha. Nah sobat semua, ini mahasiswa penghina Pak Prabowo ini sudah diciduk dan rumahnya digeruduk oleh massa. Namun ini ada yang nggak terima nih, yakni Deddy Sitorus. Kenapa dia nggak terima? Wallahu alam lah. Simak video berikut ini ya. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNER, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas, tetapi perlakuan yang dihadapi oleh seorang anak mahasiswa juga sangat keterlaluan dan tidak perlu dilakukan sampai seperti itu. Teror kepada dirinya dan keluarganya dan upaya penuntutan hukum. Marilah menjadi lebih bijak supaya semua bisa belajar dari situasi yang ada. Mereka. Ya, Bang Deddy Sitorus berbicara mengenai moral. Padahal moral dari mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri nggak dipakai. Bang Deddy Sitorus mengatakan dia itu masih anak-anak dan harus dibina. Bang Deddy, dia anak-anak. Apakah Bang Deddy tidak berpikir dia itu sudah mahasiswa, sudah akil balik, harusnya bisa membedakan mana kata-kata yang baik dan kata-kata yang buruk, gitu loh. Lawang moral dia aja nggak ada, kok masa lingkungan di sekitarnya nggak boleh menggeruduknya? Karena bikin malu ucapan tersebut. Kata-kata tersebut kan bikin malu. Ditujukan untuk yang lebih tua, apalagi ini ditujukan untuk kepala negara. Kok Bang Deddy Sitorus berbicara mengenai moral? Lah moral dari mahasiswa tersebut apakah tidak ada? Gitu loh ya. Kok enggak terima sih? Kok sampai enggak terima sebegitunya sih? Ada apa ini Bang Deddy? Ini loh Bang Deddy, Pak Prabowo ini sudah memberikan beasiswa yang sangat banyak sekali pada mahasiswi, pada mahasiswa, dan bahkan tidak sedikit mahasiswi atau mahasiswa yang berterima kasih atas beasiswa atau kuliah gratis yang diinisiasi oleh Pak Prabowo, gitu loh. Lah, kalau nggak percaya, berikut adalah video lengkapnya. Selamat berpuasa. Kalian tidak mengecewakan bangsa dan negara, dan kalian terutama tidak mengecewakan orang tuamu. Kalian adalah kebanggaan orang tuamu. Orang tuamu saya kira hari ini termasuk yang paling bangga dan yang paling gembira melihat putra-putrinya
terus dengan baik. Sekarang negara, bangsa, rakyat, dan orang tuamu menunggu, menanti baktimu. Praditya Wiratama Negara Bakti, yang artinya Praditya, cerdas dan pintar, Wiratama, perwira yang berani, Negara Bakti, berbakti untuk bangsa. Martina Mendonça Lopez lahir di Kinbaya pada 7 Juni tahun 2001. Martina masuk ke Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2021 dan tahun ini telah menyelesaikan studinya di program studi pengolahan hasil laut dengan meraih IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Kepada Ananda Martina Mendonça Lopez didampingi orang tua, kami persilakan. Saya adalah salah satu dari ratusan ribu warga Timur Timur yang melakukan eksodus ke Indonesia pada saat referendum Timur Timur digelar pada tahun 1999, di mana mereka adalah warga Timur Timur yang memilih Indonesia menjadi tanah airnya. Sebagai anak pertama, saya berusaha untuk membangun dan membantu ekonomi dalam keluarga. Saya bekerja sebagai seorang penjual gorengan. Kemudian, di bulan berikutnya, saya bekerja sebagai pelayan toko grosir untuk membantu kedua orang tua saya membiayai sekolah adik-adik saya. Kemudian, pada tahun 2019, terjadi pandemi COVID-19 yang membuat saya kehilangan pekerjaan. Kemudian, saya kembali ke rumah. Namun, secercah harapan muncul, di mana saya mendengar informasi mengenai program beasiswa D3 Unhan di Belu. Kemudian, saya berusaha untuk mendaftarkan diri karena saya tahu bahwa saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun memiliki IP yang besar, namun keterbatasan ekonomi. Akhirnya saya berusaha untuk mendaftarkan diri. Berbagai tahap seleksi saya ikuti. Dan puji Tuhan, pada tahun 2021, saya diterima menjadi kadet mahasiswa Unhan Belu. Ternyata banyak dari kami, warga ex Timur Timur, terutama warga NTT, yang diterima sekitar 70% pada Unhan Belu. Bapak Menhan yang kami hormati, kami bangga sebagai kadet Unhan Belu, di mana dalam masa pendidikan kami, Bapak sudah berkunjung beberapa kali ke kampus Unhan Belu. Dan kami diberikan kesempatan untuk bisa ke Jakarta menggunakan kapal perang, di mana saya sendiri tidak menyangka bisa naik kapal perang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kedua orang tua saya, terutama semua orang tua dari NTT, bisa mengikuti wisuda di Unhan Sentul, di mana ini merupakan pengalaman pertama bagi kedua orang tua saya naik pesawat terbang. Nah, ini salah satu contoh mahasiswa atau mahasiswi yang sangat kompeten lah, berkompeten, akhlaknya baik, akademisinya baik, tutur katanya baik. Padahal beliau ini dari pulau terpencil di Indonesia, yakni NTT, yang dimana tentunya lebih maju di Pulau Jawa gitu loh. Tapi dia malah lebih smart dalam berpikir.